Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Yun yang telah memberikan kesempatan kami dari kelompok 2 yang tentu saja akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu materi yang berkaitan dengan part and service support. Sebelumnya izinkan kami untuk dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Anang Aldi Praitno dengan NIM 089, dengan rekan saya Silvi Rizkia Putri dengan NIM 226, dan juga Cindy Ayu Winata dengan NIM 064. Ada juga Aditya Maulid Irfandi dengan NIM 065, ada juga Siva Nur Farida dengan NIM 083, dan Siti Nur Khotimah dengan NIM 085. Selanjutnya, sebelum kami menjelaskan terkait dari analisis jurnal yang telah kami sediakan di sini kami akan jelaskan terlebih dahulu dari pengertian part and service support. Dari pengertian part and service support itu sendiri merupakan salah satu aktivitas pemasaran perusahaan yang dimana perusahaan memberikan pelayanan pasca penjualan kepada pelanggan. Artinya, ketika produk sudah terjual oleh perusahaan, di sini perusahaan memberikan garansi kepada pelanggan. Tentu saja ketika produk tersebut misalnya terjadinya suatu kerusakan, terus juga harus memerlukan perbaikan. Dan di sini sangat penting bagi aktivitas servis dan bagian logistik bertanggung jawab meyakinkan bahwa bagian-bagian tersebut tersedia kapan dan di mana pelanggan membutuhkannya. Seperti itu. Selanjutnya, di sini juga ada fenomena atau permasalahan dari perusahaan itu sendiri. Kami mengangkat jurnal utama dari PT Prima Sejati Sejahtera, yaitu permasalahannya adalah memiliki departemen mekanik yang mengelola masalah maintenance mesin, produk maupun persediaan spare part. Artinya di sini masalahnya adalah ketika departemen mekanik mengelola suatu perbaikan, service, maintenance mesin. Artinya di situ juga perusahaan perlu untuk dapat memberikan persediaan spare part atas produk-produk yang telah kami sediakan seperti itu. Sehingga ketika maintenance atau service diperlukan, tentu saja di situ spare part yang dibutuhkan oleh perusahaan harus dijamin untuk tersedia. Seperti itu. Nama saya Cindy Ayu Winata dengan NIM 51118104 akan meneruskan penjelasan materi yaitu tujuan part and service support. Tujuan ini diperoleh dari 3 perhitungan. Yang pertama, pemesanan optimal dengan simbol Q. Untuk menentukan nilai pemesanan dan nilai safety factor, dilakukan penentuan jumlah pemesanan dengan menggunakan metode continuous review yang memerlukan beberapa iterasi, yaitu sebagian besar spare part memerlukan 3 kali iterasi dan juga sebagian kecil dari keseluruhan spare part memerlukan lebih dari 3 kali iterasi. Perhitungan yang kedua yaitu safety stock. Safety stock merupakan jumlah persediaan yang dijaga kuantitasnya agar tetap ada dan dapat digunakan untuk mengantisipasi permintaan selama lead time yang tidak menentu. Jumlah safety stock bergantung pada 2 hal, yaitu lead time dan service level. Lead time ini, jika nilai lead time besar, maka safety stock juga lebih besar. Dan juga pada service level, jika nilai service level besar, safety stock juga akan lebih besar. Ini bertujuan agar permintaan yang memiliki service level nilai tinggi dapat terpenuhi dan dapat dipertahankan service levelnya, sedangkan service level rendah atau kecil dengan lead time besar dan juga safety stock lebih besar, ini bertujuan mengantisipasi pergerakan permintaan yang tidak stabil. Perhitungan yang ketiga yaitu reorder point. Sebelumnya, perusahaan ini tidak menggunakan perhitungan reorder point untuk melakukan pemesanan kembali. Namun, saat spare part sudah habis, untuk melakukan pemesanan kembali, saat itu juga mengakibatkan penundaan pergantian spare part pada mesin produksi dan memakan waktu lama downtime system. Dengan adanya ketiga perhitungan ini, perusahaan dapat mengurangi stock out yang mengakibatkan semakin lamanya waktu downtime system, sehingga proses produksi pada perusahaan ini dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Maulid Irfandi dengan NIM 5111818065. Di sini saya akan menjelaskan teori yang digunakan dalam analisis jurnal kelompok kami tentang part and service support. Menurut Karisma tahun 2013, availability atau ketersediaan dan reliability atau keandalan merupakan aspek penting bagi perusahaan yang menggunakan mesin dalam melakukan proses bisnisnya. Kedua aspek ini, reliability dan availability,
erat kaitannya dengan kegiatan maintenance. Salah satu faktor lancarnya eksekusi kegiatan maintenance adalah tersedianya spare part. Suku cadang mesin untuk eksekusi kegiatan maintenance berjalan dengan lancar. Lalu, di sini menurut Bacchetti dan Sakani tahun 2011, ada beberapa aspek yang membuat permintaan spare part dan manajemen persediaan spare part menjadi masalah yang kompleks, yaitu tingginya jumlah spare part yang dikelola dan adanya pula permintaan yang intermittent dan lumpik. Lalu selanjutnya ada metode yang digunakan. Metode continuous review atau continuous review method merupakan metode di mana posisi barang-barang yang tersedia di dalam gudang dianggap sama dengan posisi persediaan barang dalam sistem deterministik atau sistem di mana permintaan terhadap barang lebih diketahui dengan pasti dengan adanya penambahan persediaan pengaman safety stock yang sedikit. Lalu, metode ini memerlukan administrasi yang banyak karena harus selalu memantau persediaan barang yang ada agar tidak terjadi keterlambatan dalam pemesanan barang. Seperti itu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Nurhatimah dengan NIM 085. Di sini saya akan membahas tentang sampel dan juga populasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang sampel. Menurut Nana Sujana dan Ibrahim pada tahun 2004 mengatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut. Nah, kemudian menurut Sugiono pada tahun 2008 mengatakan bahwa sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Jika populasi tersebut besar, sehingga para peneliti tentunya tidak memungkinkan untuk mempelajari keseluruhan yang terdapat pada populasi tersebut. Oleh karena itu, beberapa kendala yang akan dihadapkan nantinya seperti keterbatasan dana, tempat, dan waktu, maka dalam hal ini perlunya menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Kemudian apa yang dipelajari dari sampel tersebut, maka akan mendapatkan kesimpulan yang nantinya diberlakukan untuk populasi. Oleh karena itu, sampel yang didapatkan dari populasi memang harus benar-benar representatif atau mewakili. Nah, yang selanjutnya yaitu populasi. Menurut Sugiono, pada tahun 1997, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Seperti itu. Nama saya Cindy Ayuwinata dengan NIM 5111811064 akan meneruskan penjelasan materi yaitu pembahasan jurnal. Menurut Asauri 2004 menyatakan bahwa dalam penentuan kebijaksanaan persediaan yang ketat dan agak longgar terhadap jenis-jenis bahan yang ada dalam persediaan dapat menggunakan metode ABC. Pada hasil pengolahan data di tabel, kelompok A memiliki nilai investasi yang lebih tinggi, sehingga pencatatan persediaan spare part-nya harus diawasi dengan rutin. Juga pada jumlah kuantitas spare part-nya harus lebih hati-hati dan lebih akurat dibandingkan kelompok B dan C. Kemudian, pada jumlah pesanan spare part kelompok B dan C, cukup menggunakan rata-rata penggunaan spare part pada periode sebelumnya. Kemudian, dalam hal keamanan, kelompok A dan kelompok B ini menjadi prioritas dikarenakan untuk menekankan kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan, kehilangan, dan juga pencurian spare part. Selain itu juga, kelompok A memerlukan peramalan permintaan yang lebih akurat dibandingkan kelompok B dan C. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Farida dengan NIM 5111811083. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis persamaan dan perbedaan jurnal. Jurnal yang pertama yang merupakan jurnal utama berjudul Analisis Pengendalian Persediaan Spare Part Mesin Produksi di PT Prima Sejati Sejahtera dengan metode Continuous Review. Nah, di dalam PowerPoint kami sudah menjelaskan tentang persamaan dan perbedaannya. Jadi kesimpulan dari jurnal utama ini adalah membahas kebijakan persediaan produk dengan metode Continuous Review dengan
menggunakan metode ABC. Jurnal yang kedua yaitu berjudul Perencanaan Kebijakan Persediaan pada Produk Service Part menggunakan metode Periodic Review System dan Periodic Review untuk meningkatkan service level di PT XYZ Cibitung. Kesimpulannya adalah jurnal ini membahas kebijakan persediaan produk dengan model periodic review yang sama, yaitu untuk menentukan yang pertama adalah review interval, yang kedua ROP atau reorder point, dan yang terakhir adalah maksimum inventory. Jurnal yang ketiga berjudul Model Application of Accounting Information System of Spare Part Sales and Purchase on Car Service Company. Kesimpulan dari jurnal ini adalah antara bagian pembelian dan bagian persediaan stok spare part seharusnya dipisahkan. Model aplikasi yang dirancang dapat menjadi alat bantu bagi user dalam penjualan dan pengolahan data berupa laporan pembelian barang, rekapitulasi barang atau spare part, dan laporan penjualan. Jurnal yang keempat berjudul Analisis Perencanaan dan Pengendalian Persediaan Barang. Jadi dengan menggunakan metode EOKI berdasarkan metode eksponensial smoothing pada PT XYZ. Kesimpulannya adalah pada jurnal utama maupun jurnal pendukung sama-sama harus memperhatikan dan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengenai pengendalian persediaan berdasarkan tingkat pemesanan. Jurnal yang kelima adalah Peramalan Perencanaan Produksi Terak dengan metode eksponensial smoothing with trend pada PT Semen Indonesia Persero Tbk. Kesimpulan dari jurnal ini adalah dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam merencanakan produksi semen untuk memperkecil ketidaksesuaian antara perencanaan produksi dengan rilis aktualnya. Perencanaan produksi seharusnya tidak hanya berdasarkan pada perkiraan saja, tanpa ada metode atau dasar yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara rekap produksi yang telah ditentukan pada awal tahun dengan rilis aktual terak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Rizkia Putri, NIM 5111712226. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perbedaan, persamaan, dan kesimpulan jurnal. Yang keenam, yaitu judulnya Peramalan Perencanaan Produksi Terak dengan metode eksponensial smoothing with trend pada PT Semen di Indonesia. Persamaannya, pada jurnal utama maupun jurnal pendukung itu sama-sama membahas persediaan di perusahaan. Nah, perbedaannya, di jurnal pendukung ini menggunakan metode eksponensial smoothing with trend model analisis. Lalu kesimpulannya, dengan menggunakan metode ini dapat membantu perusahaan dalam merencanakan produksi semen. Lalu, yang ketujuh, yaitu judulnya Kebijakan Persediaan Suku Cadang di PT ABC menggunakan metode Reliability Centered Spares. Yaitu persamaannya di antara jurnal utama maupun jurnal pendukung itu memerlukan spare part agar kegiatan repair berjalan dengan baik dan lancar untuk mempermudah teknisi dalam pemesanan dan admin logistik dalam mengelola spare part. Lalu, kesimpulannya, sistem pemesanan barang yang berbasis web akan memberikan akses mudah dan cepat bagi user atau karyawan untuk memenuhi kebutuhan dalam proses keluar masuknya persediaan barang. Lalu, nomor 8, yaitu judulnya Sistem Informasi Penjualan Spare Part dan Servis Mobil pada Bengkel Jaya Auto Service berbasis web. Persamaannya, dari jurnal utama maupun jurnal pendukung, itu menggunakan metode pengamatan observasi yang membahas data servis transaksi pembelian spare part. Lalu perbedaannya, kalau di jurnal utama itu hanya menggunakan metode wawancara langsung tentang sistem informasi penjualan. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan metode tersebut, proses penjualan yang terjadi antara pihak bengkel dengan pelanggan akan terorganisir dengan baik. Lalu, yang ke-9 yaitu pengendalian persediaan spare part dan pengembangan dengan konsep 80 hingga 20 analisis ABC pada gudang suku cadang PT Astra International. Persamaannya itu, jurnal utama dan jurnal pendukung itu sama-sama membahas tentang penjualan spare part, membuat harga spare part, dan persediaan spare part. Lalu, perbedaannya, kalau di jurnal pendukung itu menggunakan metode wawancara dan studi pustaka yang menentukan jumlah rata-rata hingga menghitung persentase penjualan per tahun. Jadi, kesimpulannya, pada perhitungan safety stock, adanya persediaan pengaman diperlukan untuk menghadapi terjadinya kenaikan pemakaian.
Yang ke-10 yaitu analisis sistem persediaan spare part motor di bengkel Aneka Sakti. Persamaannya, mereka tuh jurnal utama dan jurnal pendukung itu sama-sama melakukan penelitian dengan observasi dan wawancara dengan pemilik bengkel. Lalu perbedaannya, jurnal utama itu menggunakan metode simulasi dengan membangkitkan bilangan random serta biaya-biaya yang terkait dengan persediaan sesuai dengan hasil simulasi. Nah, jadi kesimpulannya jurnal ini memerlukan metode kontrol stok dan kebijakan pemesanan yang cocok dengan kondisi bengkel. Baik, setelah kami mendengarkan penjelasan dari analisis jurnal, baik itu jurnal pendukung maupun jurnal utama yang berkaitan dengan materi kita, yaitu Part and Service Support, kesimpulannya adalah menggunakan jurnal utama yang menggunakan metode continuous review. Metode ini di mana posisi barang-barang yang tersedia di dalam gudang dianggap sama dengan posisi persediaan barang dalam sistem deterministik. Sistem ini dianggap permintaan terhadap barang telah diketahui dengan pasti. Artinya, itu dapat memudahkan perusahaan dalam memantau persediaan dan juga permintaan atas suatu barang. Dengan adanya penambahan persediaan, safety stock yang sedikit, pemesanan barang berdasarkan continuous review dilakukan dalam jumlah per lot. Sehingga di sini dapat disimpulkan dari jurnal utama yang kami analisis, total biaya persediaan dengan menggunakan metode continuous review dipengaruhi oleh 3 komponen, yaitu biaya pesan, biaya simpan, dan juga biaya back order. Di sini juga dapat kita ketahui dari jurnal yang telah kita analisis tadi, bahwasanya persediaan dari spare part itu sangatlah penting untuk penyedia servis agar servis dapat dilaksanakan dengan baik dan juga perusahaan dapat tenang mengatasi keluhan oleh para pelanggan. Terima kasih, sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.